Si benar, Taiksu telah menginvasi Sensi, dan situasi saat ini tidak optimis. Liu tidak menyembunyikan apapun selama interogasi, dan mengakui keaslian berita tersebut. Sejauh menyangkut agen, dengan sumber daya agung Sensi, seharusnya tidak sedikit yang kuat. Meskipun Taiksu tampaknya kuat, sebagian besar sumber daya yang dimilikinya berasal dari penjarahan, ditambah dengan reruntuhan dunia, tidak ada cara untuk mempertahankan sumber daya, dan hanya dapat bertahan hidup dengan terus-menerus menjarah sumber daya dari dunia lain. Si Yi mengangguk, lalu menganalisis, sepertinya dia juga memiliki pemahaman tentang Taishu. Xiao Yan mendengarkan dari samping, tidak berbicara, hanya memutar matanya. Ketika dia mendengar nafas 60 dari para dewa, Xiao Yan sedikit terkejut, mungkinkah sosok biru ini hanyalah lapisan kamuflase? Dilihat dari percakapannya, mereka semua sepertinya berasal dari dunia yang berbeda, tapi mereka hanya berkumpul di sini dan berbagi informasi. Dan dari percakapan sederhana ini, bisa diketahui bahwa ini bukan kali pertama mereka berkumpul di sini. Artinya, tempat ini nyata, tetapi mereka tidak datang ke sini dari jarum jam, mungkin itu hanya kesadaran. Tapi sekarang hanya tebakan Xiao Yan sendiri. Adapun di mana itu, apakah itu benar atau salah belum diverifikasi. Taiksu telah menginvasi beberapa dunia, dan tidak disangka Changmang akan kalah. Mari kita lihat Tuhan beristirahat. Si terus berbicara, dia sepertinya menjadi pembicara di sini. 6. Saya mendengar bahwa dewa Anda memiliki orang yang sangat kuat, tampaknya jika Anda disebut bangsawan, seharusnya tidak ada masalah jika dia ada di sana. Si berhenti dan terus bertanya pada 6 dengan lantang. Saat Xiao Yan mendengar kata Zun Zun, Xiao Yan tertegun sejenak, karena saat ini dia tidak bisa melihat mata siapapun di sekitarnya, dan dia tidak tahu siapa yang mengawasinya. Namun, Xiao Yan tidak langsung melihat 4 atau 6, tapi 1. Saya bisa datang ke sini, jelas dari satu tangan. Tidak ada keraguan tentang keberadaan ular di antara 9 sosok biru itu. Namun, Xiao Yan tidak tahu apakah dia menontonnya atau tidak, tapi Xiao Yan masih menundukkan kepalanya dengan hati-hati. Saat epifilum menyebarkan senyumnya, dia merasa bahwa segala sesuatunya semakin salah. Siapa mereka? Apakah mereka sama dengan diri mereka sendiri? Mereka sebenarnya dapat melihat pihak lain, tetapi penampilan pihak lain adalah sosok biru, dan mereka tidak tahu seperti apa penampilan atau identitas mereka. Apakah ada begitu banyak sosok biru seperti ini? Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah memasuki misteri besar, dan dia adalah orang luar, sejauh ini dia tidak tahu apa-apa, dan dia hanya bisa mendapatkan informasi dari percakapan mereka. Begitu dia bisa ditarik ke sini, kemungkinan besar identitas Xiao Yan akan diketahui. Namun, ketika Si dan Liu sedang berbicara, Yizong tetap diam dan tidak membuka mulut untuk menunjuk Xiao Yan. Seperti yang dia katakan di awal, dia bisa memilih untuk tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Yang Mulia telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Yang Mulia Sensi tidak jatuh, Taiksu tidak akan berani menyerang Sensi. Alasan mengapa Changmang dikalahkan adalah karena di dunia tanpa batas, para dewa asli terlalu sombong dan sudah memiliki masalah internal dan eksternal, sehingga Taiksu memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Suara 6 keluar perlahan, dan suara setiap sosok berbeda, tetapi kedengarannya sangat halus. Tidak ada jenis kelamin sama sekali, hanya beberapa emosi yang tercampur dalam pidatonya. Menilai dari nada suara Liu, jika dia benar-benar berasal dari Sensi, dia mungkin tidak berasal dari Istana Surgawi. Karena orang-orang di Istana Tianren sangat membenci Yang Mulia, dan berharap Yang Mulia jatuh. Dan kata-kata dari 6 ini adalah semacam penyesalan setelah kematian Tuan, jadi kemungkinan menjadi pendukung rumah surgawi. Namun, saya mendengar bahwa reinkarnasi Tuan telah muncul. Jika itu benar-benar reinkarnasi Tuan, hanya Taiksu bukan apa-apa, bukan masalah besar. Setelah sedikit hening, Liu terus berbicara, seolah-olah dia sengaja menekankan sesuatu.
Tekankan padanya bahwa Yang Mulia belum sepenuhnya jatuh. Kalimat ini terkesan polos dan sederhana, namun sebenarnya mengandung sedikit ancaman, yang menunjukkan bahwa Li Liu tidak mempercayai sosok tersebut. Jika dia benar-benar hanya memiliki reinkarnasi Xiao Zun, yaitu keberadaan Xiao Yan, maka dia harus tahu bahwa reinkarnasi Zun Zun masih terlalu lemah. Jadi Liu dengan sengaja mengatakannya seolah-olah dia sedang berdemonstrasi, dan memberi tahu mereka bahwa tidak semua orang bisa diintimidasi. Xiao Yan langsung meragukan identitas Liu. Jika 6 gaya kuno itu benar, lalu siapakah Liu Hui? Kali ini, saya berharap Sensi dapat melewati rintangan ini. Jika Sensi juga tidak bisa melewati ini, maka seluruh dunia akan benar-benar mengalami kekacauan besar yang tidak dapat ditenangkan. Si tersenyum, dan tawa ringan itu sepertinya mendengar arti di balik kata-kata Liu, tetapi dia tidak menunjukkannya, tetapi si dengan tulus dan munafik datang. Setelah si selesai berbicara, sekeliling menjadi hening, sepertinya topiknya sudah selesai, dan seluruh suasana sedikit sunyi dan menakutkan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada suara lain, yaitu suara Yi. Dia tiba-tiba bertanya pada Xiao Yan. Yang lain tidak mengenal Xiao Yan, jadi mereka bertanya lebih dulu. Adapun apa yang Anda dan Wang katakan, dapatkah Anda berbagi dengan semua orang? Xiao Yan tertegun sejenak, hantu besar yang mereka sebut raja, jadi mereka, termasuk Xiao Yan, juga pelayan raja. Wang berkata biarkan aku pergi. Setelah hening sejenak, Xiao Yan akhirnya berbicara, dan setelah mengatakan ini, dia menjadi semakin diam, dan bahkan Yi tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Xiao Yan. Jika Anda berani mendekati Raja Tianzun, secara alami akan membiarkan Anda mengurusnya. Lalu mengapa Anda mendekati ranah Tianzun untuk beberapa saat sebelum Anda berkata, Anda benar-benar tidak bisa berkata apa-apa kepada Xiao Yan? Saya tidak tahu, kata Xiao Yan. Jawabannya langsung membuat suasana hening. Paruh pertama kalimat itu tidak ada apa-apanya, namun paruh kedua kalimat itu tiba-tiba penuh ketegangan. Jika itu adalah kalimat sederhana, saya tidak tahu, maka Xiao Yan dapat dicurigai. Jika 9 di sini tidak mengetahui identitas satu sama lain, maka jawaban Xiao Yan seperti ini setidaknya tidak akan dicurigai. Itu yang pertama kali dia datang ke sini. Karena dia tidak tahu identitasnya, Xiao Yan harus lebih berhati-hati, dia melindungi dirinya sendiri, dan dia juga melindungi Sensi. Angka-angka biru ini, dari percakapan tadi, sudah cukup membuktikan bahwa itu tidak mudah. Jika mereka berasal dari dunia yang berbeda, maka mereka pasti eksistensi teratas di dunia. Kalau tidak, tidak mungkin meremehkan saling invasi dunia. Sebuah perasaan, dapatkah Anda menguraikannya? Yi juga sepertinya penasaran. Aneh, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, saya hampir ditelan oleh raja, dan sekarang saya masih sedikit takut. Xiao Yan berkata dengan nada ketakutan yang tersisa di hatinya, dia hanya berharap untuk berbicara tentang topik itu sampai mati, semakin banyak dia berbicara, semakin mudah baginya untuk mengungkapkan rahasianya, dan sekarang dia tahu terlalu sedikit, jadi itu tidak nyaman untuk berbicara dengan mudah. Setelah itu, Xiao Yan tidak terus mengucapkan sepatah kata pun, menghargai kata-kata seperti emas. Aku harus mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Nomor 2 tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yan tidak dapat menjelaskan alasannya, dan segera berhenti membuang-buang waktu. Setelah berbicara, dia menoleh ke satu. Untungnya, tidak ada halangan, dan yang kedua mudah diingat. Segera, cahaya biru di papan batu bergetar, dan sosoknya menghilang seketika, seperti lilin yang padam. Melihat ini, Xiao Yan sangat senang untuk pergi.